Ya, saya akan bacakan Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Sebelumnya kita sudah belajar Matius pasal 5 ayat 3, yaitu tentang kesadaran akan betapa miskinnya kita di hadapan Allah, betapa kita tidak punya sesuatu yang kita tawarkan di hadapan Allah, sehingga kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan untuk menebus dosa kita. Itu adalah jalan masuk, ya, kepada anugerah Allah. Jalan masuk, ya. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan kesalehan kita, tidak bisa. Dengan kehebatan jati diri kita, tidak bisa. Kita harus benar bisa merasa miskin di hadapan Allah. Maka kita diberikan anugerah kerajaan surga. Itu ada jalan masuk. Dan berikutnya pada ayat 4 ini Tuhan Yesus sepertinya mau melanjutkan. Tidak hanya berarti kita merasa miskin secara rohani, tapi juga kita melanjutkan langkah selanjutnya. Setelah kita mempunyai kesadaran, tentunya oleh Roh Kudus, betapa miskinnya kita di hadapan Allah secara rohani, betapa berdosanya, hancurnya kita di hadapan Allah, jika kita tidak punya sesuatu pun di dalam diri kita yang kita bisa andalkan. Selanjutnya kita mengalami satu perasaan duka cita. Ya, ini saya percaya ini karya Roh Kudus. Selanjutnya kita mengalami rasa duka cita. Ya, duka cita yang seperti apa? Kita akan belajar. Ya, setelah kita mengalami kesadaran betapa miskinnya kita merenung, oh, aku nggak layak, aku najis, aku banyak dosa, aku manusia yang celaka, seperti kata Paulus. Nah, selanjutnya kita mengalami rasa duka cita. Nah, duka cita ini kita akan belajar seperti apa. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi selanjutnya, setelah kita merasa miskin di hadapan Allah, kita akan merasa juga satu duka cita yang mendalam. Oke, jadi seperti itu. Jadi apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan duka cita ini, ya? Pertama saya akan bagikan bahwa orang Kristen, ya, yang sehat rohaninya itu pasti memiliki kedukaan yang mendalam akan dosa-dosanya. Ini satu yang paradoks. Satu hal sepertinya bertentangan. Ya. Orang Kristen yang sehat rohaninya pasti dia memiliki kesadaran atau kedukaan di dalam dirinya akan dosa-dosanya. Sehat kok berduka, kan? Itu sepertinya bertentangan. Ya memang seperti itu, ya. Orang Kristen yang rohaninya sehat, dia tahu gejala-gejala di dalam dirinya, penyakit-penyakit apa yang di dalam dirinya yang ada, sehingga dia sadar dan dia merasa sedih, dia merasa mau menangis. Betapa banyak dosa-dosa, betapa banyak kesalahan-kesalahanku yang telah kulakukan di hadapan Allah. Jadi menarik, saudara yang kasih. Jadi duka cita yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini itu bukan dalam arti duka cita secara natural. Ya. Apa itu duka cita secara natural atau secara alami? Yaitu konsekuensi kita sebagai manusia yang sudah berdosa, kita di dunia ini pasti akan mengalami penderitaan. Itu memang konsekuensi dari dosa Adam. Ketika kita ada di dunia, kita manusia, pasti kita mengalami penderitaan, kecil atau besar, pasti. Ya. Apa saja, ya? Nah, seorang ibu yang mau melahirkan pasti mengalami rasa sakit bersalin, ya. Pasti kan? Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah sakit. Itu aja sudah bukti penderitaan, maupun sakit ringan, sakit berat. Ya, bisa juga mengalami kedukaan karena masalah personal, masalah pribadi, mungkin masalah ekonomi. Kita buka usaha, gagal, berduka, sedih. Ya menangis. Kita anak-anak yang sekolah ikut ujian, gak lulus, sedih, berduka karena nilainya di bawah standar. Dan banyak lagi kedukaan-kedukaan, kesedihan-kesedihan yang kita alami secara alami sebagai manusia. Memang itu konsekuensinya. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini bukan dalam arti duka cita secara alami, tapi duka cita secara supranatural. Duka cita yang melebihi
duka cita secara alami. Duka cita apakah itu? Yaitu duka cita dalam arti rohani, duka cita ilahi, ya, duka cita kesalehan, duka cita yang suci, ya, duka cita yang suci. Jadi artinya apa duka cita yang suci di sini? Di sini saya akan bagikan berduka cita, ya, ini adalah dari kata Yunani di sini sebenarnya penteuntes, yaitu orang-orang yang berduka cita. Itu dari kata pentos. Kalau yang kemarin tokos. Nah, ini pakai os semua. Bahasa Yunani memang gitu ya, pakai os, pakai o gitu ya. Nah, pentos. Ya, ada permen mentos kan? Ini pentos. Ya. Pentos artinya itu sebuah satu kata benda itu mourning, ya, berduka. Jadi pentos ya dari kata penteo. Apa artinya itu? Nah, ini penting kita mengambil dari bahasa aslinya. Jadi ternyata saudara saya kasih, Tuhan Yesus sengaja, ya, saya kira memilih kata ini karena memiliki bobot makna yang sangat dalam. Tuhan Yesus tidak memilih ada kata yang lain yang berduka cita juga, ya, sifatnya yang apa? Menangis, meratap. Ada kata yang lain, tapi Yesus sengaja memakai kata pentos. Kenapa? Karena kata pentos ini memiliki makna yang sangat kuat untuk menunjukkan satu kualitas rasa duka yang sangat mendalam. Ya, rasa duka yang sangat mendalam ibarat apa? Rasa duka seperti kita kehilangan orang yang kita sayang karena kematian. Rasa duka karena mungkin orang yang kita cintai meninggal. Ya kan? Pasti itu duka yang sangat mendalam, melebihi karena tidak lulus ujian tadi kan. Masalah ekonomi pasti itu sangat tinggi, ya, intensitasnya. Kalau kita saudara kita, anggota keluarga kita yang kita sayangi dipanggil Tuhan, itu duka yang sangat mendalam. Bahkan dalam budaya Yunani, saudara yang kasih, ada satu kebiasaan itu, ya, mereka akan membayar orang-orang untuk menangis, ya, di depan jenazah dari satu anggota keluarga yang meninggal. Dibayar, saudara, untuk menunjukkan duka, suruh nangis. Ini penangis profesional namanya, saudara. Ada jamnya, per jam berapa nangis, ya, itu. Sampai begitu, ya. Di sini ada nggak, ya? Ada. Jadi suruh nangis, dibayar per jam. Suruh nangis, ya, dia sudah latihan di rumah. Nangis, kalau nggak keluar air mata berarti nggak dipakai lagi, harus keluar air mata. Nah, udah di sekelilingi oleh jenazahnya. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan Yesus itu kata itu. Jadi duka cita yang mendalam seperti kita kehilangan orang yang kita sayangi karena kematian. Nah, bobot duka cita yang seperti itulah yang Tuhan maksud agar kita berduka cita akan dosa kita. Ya, jadi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah kita berduka cita akan dosa-dosa kita. Sampai tingkat apa? Seperti merasa kehilangan orang yang kita tinggalkan. Jadi serius berarti kalau kita berduka cita akan dosa kita, ini serius. Bukan ya sudahlah, aku sudah mencuri, udahlah. Enggak, saudara. Enggak mungkin kita kalau saudara kita, anggota keluarga kita meninggal, udahlah. Santai-santai, enggak kan? Pasti walaupun tidak keluar air mata itu hati hancur, bukan? Ada orang sampai begitu sedihnya enggak bisa lagi keluar air mata. Tapi ada juga yang sangat depresif. Sampai dipegang-pegang. Sudah. Enggak bisa. Gitu. Saya lihat sendiri ada seperti itu. Intinya sangat dalam, ya. Sangat serius. Itu bagian dalam dirinya sudah lepas. Gitu ya. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Kalau kita berduka cita di sini, kita berduka cita akan dosa kita. Kita sampai merasa ya hancur hati kita, remuk hati kita, betapa dosa kita
yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan menyakiti hati Tuhan. Betapa dosa kita sudah melanggar kemuliaan Allah. Betapa dosa kita sudah menyusahkan hati Tuhan, hati Bapa kita itu secara sederhana. Sampai kita merasa, ya kalau saya mau ungkapkan itu saudara kasih, kata ininya sampai dipraktekkan ya oleh pengkhotbah di Eropa sana, namanya orang-orang Puritan. Orang-orang Puritan tuh satu aliran gereja yang murni melakukan firman Tuhan semurni-murninya. Puritan itu sangat konservatif. Pendeta-pendeta mereka itu sampai memberikan waktu setengah jam untuk menangis, untuk melakukan ini, untuk menangis. Nangis apa? Bukan menangisi karena nggak punya duit, bukan. Menangisi karena diputus pacar, bukan. Menangis karena nggak ada sesuatu yang menghibur dia, bukan. Tapi menangisi dosanya. Jadi sebelum dia khotbah, dia setengah jam dia nangis. Ampuniku Tuhanku, dosaku banyak. Tuhan dosa. Nah, sudah itu dia menangisi dosa jemaatnya. Tuhan ampuni jemaatku, jemaatnya Tuhan sudah berdosa begini. Saya dengar Tuhan, mereka sudah menangis. Menangisi orang, dosa-dosa orang yang belum bertobat juga. Tuhan, banyak yang melanggar perintah-Mu ya Allah. Mereka mabuk-mabukan, mereka melakukan begini, mereka itu. Khusus setengah jam dia sediakan khusus untuk itu. Berduka atas dosa, baik dosa pribadi, dosa jemaat, dosa orang-orang yang belum kenal. Jadi ini serius, saudara. Duka kita yang sangat serius, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi aplikasinya begitu. Saya kira bisa juga kita terapkan. Kita sediakan dalam satu hari waktu kita untuk merenung, berduka cita akan dosa kita. Ya kan? Karena ini untuk melatih juga kepekaan kita, sensitivitas hati kita akan dosa. Jangan pernah mengecil-ngecilkan dosa. Ya. Kalau kita Kristen yang sejati, kita tidak pernah mengecil-ngecilkan dosa, ya. Meminimalisir dosa. Itu dosa kecil, nggak usah pusing. Dosa kecil, nggak mengganggu orang. Dosa kecil, tenang saja. Enggak. Kalau orang Kristen yang sudah lahir baru, dia tidak akan tenang walaupun dosa itu kecil. Efeknya mungkin nggak parah, tapi itu dosa ya dosa. Ya, dosa itu nggak ada dosa kecil, dosa besar. Karena efeknya kemana? Kita melakukan dosa sekecil apapun itu, kita sudah menyakiti hati Tuhan. Ibaratnya juga kita sudah tidak menghargai, ya lebih dalam lagi, yaitu karya penembusan Tuhan Yesus di kayu salib yang susah payah, menderita, dicambuk, ya, ditendang, dihina, diludahi, digantung di sana, dihina untuk menebus dosa kita. Ya, gak mungkin kita yang benar-benar pengikut Yesus begitu gampang, ya, melakukan dosa. Sekecil apapun, kita akan tersentuh, kita akan peka, kita akan sadar, oh ini nggak boleh. Stop, karena ini menyakiti hati Tuhan yang sudah mati bagiku di kayu salib. Nah begitu sudah kasih. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita, ya, karena mereka dihibur. Berbahagialah yang saya mau katakan dengan kata-kata yang lain itu, berbahagialah orang yang berbelasungkawa akan dosa yang telah membawa kepada maut, kepada kematian rohani yang terpisah dari Allah. Dosa yang membawa kematian yang kekal di neraka. Berbelasungkawalah untuk itu, maka engkau akan dikatakan dihibur oleh Tuhan. Jadi itulah maksud Tuhan Yesus di sini dalam ayat ini, yaitu berduka cita dalam arti apa? Secara rohani, spesifik berduka cita akan dosa kita. Rasanya seperti, kualitasnya seperti apa? Duka citanya serius, sangat serius. Seperti apa? Seperti menangisi orang yang meninggal. Seperti menangisi orang yang meninggalkan kita karena kematian. Kualitasnya seperti itu. Nah, kualitasnya seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Berarti ini Tuhan Yesus mengajarkan kita. Dosa itu serius. Ya.
bukan hal yang remeh, bukan hal yang biasa-biasa saja, sehingga kita menerima ya segitu-gitu aja lah, apa adanya saja. Tidak ada hancur hati, tidak ada remuk hati kita, tidak ada muram muka kita akan dosa kita. Nah, seperti itu. Jadi kedukaan yang seperti inilah yang Tuhan mau kita miliki sebagai warga kerajaan surga. Saudara yang kasih, begitu seriusnya, saudara yang kasih, begitu jahatnya dosa kita. Baik itu dosa Adam yang diwarisi pada kita, maupun dosa kita pribadi secara spesifik. Sehingga Allah pusing, Allah trouble, Allah susah, sampai membuat suatu rencana keselamatan bagi umat manusia, yaitu dengan apa? Untuk membereskan dosa itu dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita di kayu salib. Ini berarti menurut pandangan Allah, dosa itu serius. Karena akibat dosa itu, kita manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, tidak bisa bersatu lagi dengan Allah, terpisah, ada jarak. Ini serius. Ada rencana keselamatan. Bahkan dari ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan rancangan keselamatan itu, bahwa melalui keturunan sang perempuan itulah akan mengalahkan, meremukkan kepala sapi. Itu rencana keselamatan. Berarti ini serius. Amin. Amin, saudara kasih. Jadi bagi kita orang Kristen, dosa itu hal yang serius. Tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Dosa apapun itu serius. Kita mau memiliki kepekaan itu. Kita mau memiliki itu sebagai gaya hidup kita sehari-hari, sebagai ciri-ciri orang Kristen yang sehat rohaninya. Amin, saudara kasih. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini sangat dipengaruhi oleh kata berduka cita. Ini adalah bentuk present, present active participle atau present tense. Apa maksudnya? Artinya bentuk present tense itu berarti kata kerja itu adalah suatu kebiasaan, satu hal yang kontinu, terus menerus. Berarti maksudnya terus meneruslah berduka cita. Bukan hanya pada satu titik, pada satu saat mungkin kita dulu bertobat, ya selesai. Setelah itu kita ikut Tuhan Yesus, enjoy aja. Dosa kecil, dosa ini santai lakukan aja. Nggak ada lagi rasa duka itu. Ya, berarti ini harus kita lakukan sebagai gaya hidup sehari-hari. Nah, seperti contoh tadi, pendeta Puritan itu sampai memberikan waktu setengah jam untuk menangisi dosa. Ya, tidak hanya dosa pribadi, dosa jemaat, dosa orang-orang yang belum bertobat, dosa dunia ini yang memberontak kepada Allah, meratap dan menangisi dosa-dosa. Ya. Seperti siapa? Yeremia. Yeremia itu nabi peratap, nabi yang menangis. Nabi Yeremia, dia meratapi Israel yang berontak kepada Allah. Tuhan Yesus juga pernah menangisi Yerusalem, bukan? Tuhan Yesus menangisi Yerusalem karena mereka berontak, nggak mau percaya pada Mesias yang Tuhan sudah utus. Dosa umat Israel, ya, yang Tuhan Yesus tangisi. Begitu juga kita saat ini, ya. Kita memiliki gaya hidup sehari-hari akan apa? Kepekaan akan dosa. Maka dikatakan sini mereka akan dihibur. Ya, dihibur di sini tidak hanya nanti saudaraku yang surga, di surga, tapi juga saat ini Allah menghibur kita di dalam kuasa Roh Kudus, memberikan penghiburan, kekuatan. Ya. Jadi tidak pernah kita ditinggalkan, ya, tidak pernah kita dibiarkan. Kita dalam kebiasaan hidup kita sehari-hari itu berduka. Ada penghiburan dari Tuhan, ada kelegaan, ada kelepasan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, orang Kristen yang lahir baru
pasti ya dia akan memiliki sensitivitas ya dengan dosa. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita ya, akan selalu mengingatkan, ini enggak boleh, ini jangan, ini menyakiti hati Tuhan, ini karena inilah Tuhan Yesus mati menderita di kayu salib, jangan lakukan itu. Nah itu ini menarik saudara kasih. Kadang kalau kita bandingkan ya dengan orang-orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita kontraskan ya, begitu banyak orang di sana bersikap hati secara dingin terhadap dosa. Ya. Orang yang melakukan dosa secara dingin, berdarah dingin katanya. Ya. Malah bangga, ya. Karena tidak ada kepekaan itu, tidak ada Roh Kudus yang menghancurkan hatinya. Bangga berbuat dosa. Ya. Malah senang menikmati dosa itu, karena itu tadi nggak ada rasa duka, itu nggak ada lagi. Hatinya sudah dingin, hatinya sudah membatu, hati nuraninya udah batu, namanya hati batu, ya nggak mungkin cair kan? Sehingga dengan tenang, tanpa beban, dia melakukan berbagai macam perbuatan yang menyakiti hati. Nah itu ya. Jadi kita juga introspeksi, jangan sampai hati kita dingin. Jangan sampai kita hilang kepekaan akan seriusnya dosa ini di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan Yesus serius sampai mau mati habis-habisan untuk dosa kita. Yang sedikit pun kita lakukan, Tuhan Yesus dia beresin rumah di sana. Apa balasan kita? Ya, yang tentu tidak berbuat dosa lagi dan bertobat. Karena dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 ya, ini ayat referensinya sangat menarik. Saya akan bacakan untuk mendukung ayat ini. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Ini menurut Rasul Paulus. Ini nyambung saudaraku. Sukacita yang seperti inilah yang dikehendaki Allah, kata Paulus ya. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Ya, saya akan bacakan 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin, saudara-saudaraku. Ya kan? Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus, kalian melihat dosa di tengah jemaat, tapi kalian tidak bersedih, gitu ya. Kalian santai-santai aja, ada dosa tuh di jemaatmu Korintus. Apa? Senyum-senyum aja. Berduka cita lah, merataplah, gitu ya. Itu Yesus mati untuk dosa kita. Jadi itu nuansanya seperti itu pesannya. Karena yaitu kalau kalian berduka cita menurut kehendak Allah, itu menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi sekali lagi kita kembali, duka cita di sini juga berhubungan dengan apa, sudah kasih pertobatan. Ya, kita punya pengalaman pribadi masing-masing tentang pertobatan kita. Justru kedukaan itu, pengalaman kita bertobat dulu, itu yang mendewasakan. Ya. Ada orang bilang lebih baik ke rumah duka, ya kan, daripada ke rumah pesta. Kenapa? Dengan mengalami kedukaan itulah kita akan lebih dewasa daripada kita ke rumah pesta yang makan minum, joget-joget, ketawa, ya kan? Malah kita menjadi seperti anak kecil, ya kan? Tapi kalau kita ke rumah duka, kita akan melihat, oh, memang manusia hidupnya sementara ya. Cuma punya satu nyawa nih. Harga hidup ini. Aku nggak mau main lagi. Satu hari aku bertemu Tuhan seperti itu. Jadi dewasa kan? Ke rumah duka. Itu pesan Salomo di khotbah kan? Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Sebentar lagi kita akan berkunjung ke saudara kita juga ke rumah duka, ya kan? Ya. Nah, ya itu. Kita merenung di sana ya, melihat ibu kita, itu juga ibu saya juga ya. Mamanya Pak Unil. Kita merenung ya, bagaimana dia dulu juga kita merenung. Juga kita sekarang yang masih diberi kesempatan hidup ini, apa yang sudah kita lakukan? Masih adakah dosa yang belum dibereskan? Itu kita merenung di rumah duka.
baik kepada orang yang dipanggil Tuhan juga ke kita. Kita pulang dari sana semakin dewasa lagi. Ya, ada maknanya, saudaraku. Jadi melalui pengalaman bertobatanlah kita akan jadi lebih dewasa, dan Tuhan mau duka cita kita itu tidak sia-sia, jangan sampai hanya menyesal, tapi juga bertobat dan tidak ulangi lagi, stop sampai di situ. Jadi harus membawa kepada pertobatan. Jadi beda kalau cuma menyesal, ya. Nah, misalnya si A ini menyesal, ya. Kamu sudah menyontek, ya. Kamu nyesal Pak Guru, nyesal saya nyontek. Kita ceramahin, nyesal ya. Misal, sampai dia mukanya kayak mana, tapi besok lagi ulang lagi. Bukan seperti itu, ya. Yang dimaksud Tuhan Yesus duka cita yang sejati, sehingga kita berubah, sehingga kita bertobat, tidak melakukan lagi. Karena apa? Bukan karena kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, tapi karena kalau kita melakukan dosa itu, kita menyakiti hati Tuhan, kita menyakiti hati Bapa. Kita tahu harga salib itu mahal. Ya, itu alasan kita tidak berbuat dosa, bukan karena takut ketahuan, bukan karena takut ditangkap, bukan karena rasa malu berbuat dosa, bukan, tidak berbuat dosa. Karena kita menghargai salib, kita menghargai pengorbanan Tuhan yang begitu besar, sehingga kita nggak mungkin melakukan ini, karena menyakiti hati Tuhan. Nah, itu lebih tajamnya, lebih itu bedanya, ya. Jadi kalau kita cuma menyesal, ya ada orang penjahat ditangkap oleh polisi menyesal. Kenapa dia menyesal? Mungkin nangis juga. Karena akibat dia berbuat dosa, tangkap polisi, dia menderita di sana, di penjara. Nama baiknya tercoreng. Jadi dia menyesal kepada dirinya. Yang dimaksud Tuhan Yesus bukan itu. Di sini kita berduka cita bukan karena akibat kepada kita dosa itu, tapi karena kita menyakiti hati Tuhan. Perbuatan kita itu menyinggung Tuhan. Terlepas nama kita hancur, itu bukan itu tujuan kita berduka di sini, karena menyakiti hati Tuhan, merendahkan Tuhan, salibnya sudah lecehkan. Nah, itu motivasi kita berduka. Jadi murni, saudara, duka kita yang murni seperti itu, karena perbuatan kita menyinggung Tuhan, bukan karena nama kita hancur, kita sedih, bukan. Ya, ibarat seperti apa Daud kan juga gitu. Di Mazmur 51 Daud bertobat, mengungkapkan hancur hatinya, dosa yang telah dilakukan di hadapan Allah, karena sudah berzina dengan Batseba. Daud hancur, apa adanya di hadapan Tuhan. Dia sudah berdosa, dia berduka cita. Dia nggak peduli dengan reputasinya lagi. Bukan itu, bukan dia raja yang sudah tercoreng namanya. Bukan itu yang dia sesali. Yang dia sesali menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Allah. Itu yang Daud tangis. Ya. Jadi begitu juga kita berduka cita akan dosa kita, bukan karena kita ketahuan berbuat dosa, bukan karena kita malu, bukan. Tapi kenapa saudara yang kasih? Menyinggung Tuhan, menyakiti hati Tuhan, melecehkan korban Yesus di dosa. Itu yang mengganggu, sehingga kita nangis pada Tuhan. Oke, saudara yang kasih, berikutnya yang dihibur. Saya kira untuk kata dihibur ini kita paham semua, ya, saudara kasih. Ya, dihibur, kita diselamatkan, kita diberi kekuatan, diberi dorongan, terus ikut Tuhan. Lawan dosa, sangkal dosa, kita akan dihibur, diberi kemampuan oleh Tuhan. Bahkan Roh Kudus adalah roh penghibur, memampukan kita untuk terus berduka akan dosa. Dan seminimal mungkin kita tidak melakukan lagi. Ya, seminimal mungkin. Tidak bisa 100%, bukan? Ya kan? Tapi seminimal, kepilihlah kepekaan. Peka aja, peka. Oh, ini enggak, ini. Sehingga jangan hati kita dingin. Dosa kecil nanti diremehkan, besar. Pada satu titik kita sudah batu, hati kita sudah terlambat. Jadi dilatih terus kepekaan itu. Karena kesempurnaan penghiburan itu akan kita dapatkan di surga nanti. Kesempurnaan itu. Kita tidak usah berduka cita lagi akan dosa kita di surga, karena di surga akan dihapus apa? Tidak ada lagi air mata, ya. Tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi penderitaan. Di surga lah kita mengalami penghiburan yang sejati oleh Tuhan. Amin, saudara yang kasih. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita pagi ini saya akan tutup dalam doa.